Hai guys, nah aku kan kemarin dikasih tugas nih dari dosen perbankan aku buat jelasin materi yang udah diajarin sebelumnya untuk ujian akhir semester aku. Nah, materi yang mau aku bahas dalam video ini yaitu tentang rahasia bank. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rahasia bank, kita tentunya perlu dong mengetahui apa sih arti dari rahasia bank itu. Nah, pengertian dari rahasia bank yaitu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan yang disimpan oleh nasabah tersebut. Nah, artinya itu dari pihak rahasia berarti sesuatu yang tidak boleh dibuka. Nah, berarti dari pihak bank itu nggak bisa membeberkan data dari nasabah itu sendiri, termasuk dengan simpanannya. Simpanannya itu maksudnya kayak seperti tabungannya itu. Nah, kemudian pernyataan pengertian tersebut itu tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Maka yang dibahas mengenai rahasia bank yang tercantum dalam pasal 40. Nah, jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin kalian bisa cek juga nanti di website Google untuk pasal-pasalnya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu untuk pembagian. Nah, dalam rahasia bank itu terbagi menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan sama simpanannya. Nasabah penyimpan itu apa sih? Nasabah penyimpan itu nasabah yang menempatkan simpanannya di bank dalam bentuk simpanan yang berdasarkan perjanjian antar bank dan nasabah yang bersangkutan. Nah, jadi ketika si nasabah ingin menyimpan sesuatu seperti sertifikat ataupun membuka tabungan, nah tentunya ada perjanjian dengan pihak bank. Nah, ketika si nasabah itu dia menjadi nasabah penyimpan di bank tersebut, otomatis si bank ini harus merahasiakan data dirinya gitu loh. Kemudian simpanan itu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito tabungan atau dalam bentuk lainnya. Nah, simpanannya itu ya berarti kayak datanya itu data mengenai nominalnya itu misalnya. Jadi ketika si nasabah menempatkan simpanan di bank tersebut, otomatis dari pihak bank harus merahasiakan seperti contohnya itu kayak nominal dari angka simpanannya itu. Nah, kemudian nextnya itu di nasabah itu bisa terbagi menjadi dua, nasabah penyimpan dengan nasabah debitur. Nah, nasabah penyimpan itu apa sih? Nasabah penyimpan itu nasabah yang menempatkan simpanannya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antar bank antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Nah, tadi udah dijelasin sebelumnya. Nah, nasabah penyimpan ini dia data dirinya itu harus dirahasiakan oleh bank. Tetapi bank berhak membuka data nasabah itu dengan pengecualian. Nah, pengecualiannya itu apa? Pengecualiannya itu tertera pada pasal 2 ayat 4 PBI 2/19/2000. Nah, di situ tertera bank bisa membuka data nasabah atau kerahasiaan nasabah itu dengan pengecualian sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan perpajakan. Nah, misal kayak gini, si nasabah ini terikat nih dengan permasalahan soal perpajakan, mungkin dia nggak bayar pajak atau permasalahan lainnya, otomatis dari pihak perpajakan harus memeriksa data-data yang ada, data-data rekening dia, dan otomatis dari pihak bank ini berhak membuka rahasia dari si nasabah ini, kemudian penyelesaian piutang bank. Nah, ketika misalnya kayak gini, si nasabah ini dia ada piutang dengan bank lain atau bagaimana, otomatis bank yang bersangkutan ini mempunyai hak untuk membuka rahasia mengenai data-data dari nasabah tersebut. Kemudian yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, dalam perkara perdata adalah bank dengan nasabahnya. Nah, kemudian kayak gini, ketika misalnya si nasabah yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan kasus pidana maupun perdata, otomatis misalnya dari pihak berwajib nih, mereka ingin memeriksa mengenai data-data rekening dari si nasabah gitu. Dari pihak bank itu dia mempunyai haknya tuh apa? Haknya tuh dia bisa membuka data dari nasabah itu untuk ke pihak yang berwajib itu untuk proses penyelidikannya mereka gitu loh.
Kemudian tukar menukar informasi antar bank. Nah, tukar menukar informasi antar bank misalnya kayak gini. Nah, ketika si nasabah ingin melakukan pinjaman atau sebagainya, otomatis si nasabah dari bank tersebut kan otomatis harus ada pengajuan dan lain-lainnya. Nah, maka bank yang bersangkutan itu otomatis harus memeriksa juga, misalnya dia ada data rekening nih di bank lain. Nah, maka mereka bisa bekerja sama nih untuk saling meminta datanya agar si nasabah ini dapat diketahui apakah dia tuh pernah kredit macet apa enggak gitu loh. Kemudian atas perintah persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Nah, misalnya kayak gini, ada untuk kepentingan tertentu nih dari si nasabahnya sendiri nih yang memberikan izin kepada bank, maka bank berhak memberikan data dari nasabah tersebut untuk pihak lain. Kemudian ahli waris sah dari nasabah penyimpan. Nah, misalnya kayak gini, dari si nasabah ini udah tutup usia, nah otomatis tabungan-tabungan yang ada di rekening tersebut otomatis menjadi milik dari ahli waris. Nah, maka data dari nasabah tersebut berhak dibuka oleh si bank untuk ahli warisnya gitu loh. Kemudian tadi kan pembahasannya mengenai nasabah penyimpan, sekarang mengenai nasabah debitur. Nah, nasabah debitur itu apa sih? Nasabah debitur itu adalah nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank sesuai dengan PBI nomor 19/2000. Selain nasabah penyimpan, maka keterangannya tidak wajib dirahasiakan guna untuk mempermudah eksekusi kredit yang macet. Nah, kalau di nasabah penyimpan itu data-datanya, simpanannya itu benar-benar harus dirahasiakan, sedangkan di nasabah debitur ini tidak perlu dirahasiakan. Kenapa? Karena nasabah debitur itu adalah nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank, bukan yang menyimpan di bank tersebut gitu loh. Jadi ketika si nasabah mengajukan pinjaman, otomatis dia itu harus ada keterangannya gitu. Jadi bank bisa lihat dia itu pernah kredit macet apa enggak gitu. Kemudian dari data-data tersebut, dari antara pihak dari nasabah debitur sama nasabah penyimpan, nah tentu ada namanya pihak tervalidasi. Pihak tervalidasi itu apa sih? Berarti pihak-pihak yang dapat memperoleh data-data mereka, seperti yang pertama anggota dewan komisaris, direksi, pengawas atau pengurus, pihak yang memberikan jasa pada bank, lalu pemegang saham dan keluarganya. Nah, kemudian bagaimana jika pemilik simpanan tersebut telah meninggal dunia tanpa surat waris yang diberikan? Apakah pihak terkait dapat memperoleh data nasabah simpanan tersebut? Tentunya bisa. Caranya itu gimana? Pertama, menghubungi pihak bank. Yang kedua, melengkapi persyaratan. Yang ketiga, harus menutup rekening. Yang ketiga, setelah menutup rekening, terakhirnya tuh harus cairkan dananya. Maka tabungan dari si nasabah itu dapat dicairkan gitu loh. So, thank you. Ini video untuk penjelasan mengenai rahasia bank yang aku buat, semoga dapat membantu juga sih. Thank you. Bye.